Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pagi ini kita akan membahas mengenai gigi tiruan. Sebagian dari pasien biasanya begini, "Dok, kalau habis cabut itu perlu nggak sih sebenarnya bikin gigi tiruan?" gitu ya. Terus ada yang bilang, "Walah dok udah tua ini ngapain juga pakai gigi tiruan? Orang udah." Kadang kala itu pasien tuh udah kayak gitu, udah nggak berfungsi lagi. Saya kan juga udah nggak makan macam-macam gitu ya. Nah, kita bahas dulu sebentar. Sebenarnya, eee, kenapa sih kita perlu membuat gigi tiruan gitu ya? Gigi itu kan di dalam mulut berfungsi sebagai, pengunyah ya, fungsi pengunyahan, fungsi bicara, fungsi estetika, kemudian dia juga mempertahankan, kestabilan atau kesehatan sendi rahang kita. Selain itu juga, gigi itu juga berfungsi sebagai, penopang gigi yang lainnya. Ketika salah satu gigi atau beberapa gigi hilang, tidak digantikan, tentu itu juga akan berakibat. Akibatnya apa? Yang pertama, gigi sebelahnya itu akan, miring atau cenderung menempati ruang kosong, di mana depannya tidak ada giginya, pasti gigi belakangnya akan condong, seperti itu. Selain itu, gigi antagonisnya atau gigi lawannya itu dia akan turun ke bawah, sehingga menyebabkan dia, kalau istilah Jawanya modot ya, turun seperti itu. Selain itu juga fungsi pengunyahan pasti akan terganggu, di mana ketika tidak ada gigi pasti pengunyahan juga tidak bisa maksimal lagi. Yang selanjutnya adalah fungsi bicara, apalagi jika gigi-gigi yang hilang itu melibatkan di area gigi depan, pasti akan mempengaruhi pengucapan lirik-lirik tertentu. Nah, dari beberapa hal tersebut, makanya, gigi tiruan itu penting untuk, dibuat ketika gigi yang ada sudah dicabut, seperti itu. Nah, eee, beberapa gigi tiruan yang mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya, ada beberapa jenis. Yang pertama adalah gigi tiruan lepasan. Gigi tiruan lepasan, kemudian gigi tiruan cekat, kemudian, ada lagi ya sekarang implan. Nah, apa sih, dari ketiga itu ya? Kalau gigi tiruan sebagian lepasan, itu adalah gigi tiruan yang bisa dilepas pasang sendiri oleh pasien. Biasanya kehilangan beberapa gigi, kemudian pasien pengennya biasanya cepet ya, dari segi waktu pembuatan gigi tiruan lepasan ini lebih cepat. Kemudian biayanya juga lebih murah dibandingkan dengan yang cekat. Jadi, dari gigi tiruan lepasan itu juga ada beberapa jenis. Ada yang memakai akrilik, itu biasanya yang memakai cengkram kawat. Kemudian ada valpas yang itu, lentur, seperti itu. Nah, itu tergantung dari pemilihan, pasien dan juga tergantung dari kasus gigi yang hilang. Kemudian gigi tiruan tadi juga ada gigi tiruan lengkap. Gigi tiruan lengkap itu pada, lansia ya biasanya atau orang-orang yang sudah tidak mempunyai gigi sama sekali sehingga semuanya digantikan dengan gigi tiruan, menggunakan gigi tiruan lengkap. Nah, kemudian gigi tiruan cekat. Gigi tiruan cekat itu adalah gigi tiruan yang tidak bisa dilepas pasang sendiri oleh pasien. Jadi, biasanya dokter gigi akan cetak dulu giginya yang hilang itu kira-kira berapa gigi, kemudian akan mendesain kira-kira butuh pegangan berapa gigi, karena gigi tiruan cekat ini begini teman-teman, dia itu harus mengorbankan gigi, sebelah-sebelahnya sebagai pegangan. Kenapa mengorbankan? Karena gigi sebelah-sebelahnya akan dibentuk sedemikian rupa untuk pegangan, gigi tiruan yang lainnya, seperti itu. Misal gigi yang hilang satu, kita membutuhkan paling tidak 2 gigi sebelah-sebelahnya. Jadi satu yang hilang itu dipegangi oleh 2 gigi, sehingga 2 gigi depan dan belakangnya itu harus dibentuk sedemikian rupa, untuk menjadi pegangan gigi yang hilang. Nah, ini biasanya, kita lebih
lebih menyarankan jika gigi-gigi sebelahnya, depannya atau belakangnya itu ada kerusakan, sehingga ketika kita membentuk itu ya tidak mengurangi gigi asli yang sehat, seperti itu. Nah, tapi kalau mau pakai gigi yang sehat gimana, Dok? Ya nggak masalah, cuma biasanya, apa namanya, itu tadi dilakukan pengurangan gigi yang tidak sedikit, sehingga, agak sayang sebenarnya, seperti itu. Kemudian dari segi waktu, dia butuh waktu pengerjaan yang lebih lama daripada kita membuat gigi yang lepasan. Karena biasanya kita kurangi dulu, kita cetak, kita kirim ke lab, kemudian kita pasarkan, seperti itu. Dan biayanya juga jauh lebih mahal dibandingkan gigi tiruan sebagian lepasan. Kemudian yang ketiga adalah implan. Nah ini, implan sekarang sudah mulai menjadi primadona ya teman-teman ya. Karena dia itu secara kekuatan dia seperti gigi asli karena dipasangkan skrup ke dalam giginya. Jadi dia seperti gigi asli. Jadi skrupnya masuk ke dalam tulang, kemudian ditunggu sampai nanti dia ada osteointegrasi atau eh, menyatu dengan tulang, kemudian setelah itu nanti dicetak untuk mahkotanya, dibikinkan mahkota di lab, seperti itu. Jadi dari segi estetik, kekuatan memang implan ini jauh lebih baik dibandingkan gigi tiruan lepasan ataupun gigi tiruan cekak. Tapi dari segi biaya tentu ini sangat-sangat lebih mahal dibandingkan cekat ataupun lepasan. Kemudian karena ini juga merupakan tindakan bedah, jika menggunakan implan maka juga tidak bisa digunakan sembarang orang dan biasanya memang yang mengerjakan adalah dokter gigi bedah mulut atau dokter gigi spesialis prosto. Nah, kemudian nanti juga apabila ada kondisi-kondisi tertentu juga menjadi pertimbangan karena metodenya adalah dengan menggunakan bedah. Nah, demikian teman-teman yang mungkin nanti bisa diperhatikan ya, berbagai macam jenis gigi tiruan yang bisa dipertimbangkan apabila teman-teman mungkin sudah mempunyai kondisi kehilangan gigi. Jangan dibiarkan, apalagi jika teman-teman masih tergolong usia muda atau relatif masih membutuhkan gigi. Sebenarnya mau muda atau tua sebenarnya masih membutuhkan gigi ya, tapi apabila usia masih muda, otomatis nanti akan mengganggu gigi di sekitarnya. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.